Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kedua dan ayat yang keenam yang berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini yang saya beri judul Ranting Rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat tadi merupakan gambaran tentang hubungan antara Yesus Kristus sebagai pokok anggur dan kita umatnya sebagai ranting. Nah, kita adalah ranting rohani. Tapi kalau saudara lihat baik-baik dalam Yohanes 15 ayat yang tadi saya baca, 2 ayat itu, ada 3 jenis ranting yang dimunculkan di sana. Dan ini yang mau saya share buat saudara. Yang pertama, kita mulai dari ayat yang ke-6. Yang pertama adalah ranting yang kering. Ranting yang kering, ranting rohani yang kering, kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ini adalah ranting yang dibuang keluar dari pokok anggur. Ranting yang terlepas dari persekutuan dengan sang pokok anggur. Ranting yang sudah tidak tertancap pada pokok anggur. Itu dibuang keluar. Kering lalu dibakar orang. Saudara tahu ranting ini contohnya kita bisa lihat pada Yudas. Yudas awalnya adalah ranting yang selalu ada bersama Yesus. Tetapi dia murtad, dia jadi pengkhianat. Dia keluar dari sang pokok anggur. Sehingga dia terbuang. Dan Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk poin pertama. Kita tidak boleh menjadi ranting rohani yang murtad. Ranting rohani yang harus dibuang keluar karena kejahatan. Kita tidak boleh jadi ranting rohani yang keluar dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini pertama. Yang kedua di ayat yang tadi saya baca, dibilang ranting yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah padahal dia ada pada pokok anggur. Ranting yang benar-benar tertancap pada pokok anggur, harusnya dia berbuah. Tapi Alkitab bilang di sana, ranting yang tidak berbuah itu akan dibersihkan, akan mengalami pemangkasan, akan diproses, akan dipotong bagian-bagian yang menghambat dia berbuah. Jadi ini mengandung arti ada orang-orang yang tergolong masuk dalam ranting rohani, tapi karakter ilahi, karakter Kristus belum keluar dari hidup mereka. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka dengan pemangkasan, dengan proses supaya mereka mau membuang kehidupan-kehidupan yang menghambat mereka berbuah. Kehidupan-kehidupan yang membuat karakter Kristus tidak kelihatan di dalam mereka. Kehidupan-kehidupan yang tidak menunjukkan ada buah-buah roh. Mereka harus dipangkas, diproses, dan mengalami pemotongan-pemotongan rohani dalam hidup supaya mereka kembali bisa berbuah. Ini ranting yang kedua. Dan jenis ranting yang ketiga,
Yesus berkata di dalam firman tadi, jikalau kamu jika ranting itu tinggal di dalam aku dan aku di dalam ranting itu, maka ranting itu pasti berbuah banyak. Jadi ranting rohani yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki keintiman yang konsisten dengan Tuhan. Keintiman yang terus terjaga dengan Tuhan di setiap musim. Mau musimnya tidak enak, mau musimnya lagi enak, mereka tetap punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu ranting yang benar-benar terus tertancap pada pokok anggur dan menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan karakter ilahi, karakter Kristus secara keseluruhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, saudara ada di tipe ranting yang mana? Ranting yang kering dan sudah dibuang keluar? Ataukah ranting yang masih ada pada pokok anggur tapi sedang terhambat buahnya dan perlu pemangkasan, proses ilahi untuk membuat saudara berbuah? Ataukah saudara sudah ada di poin yang ketiga, ranting yang tetap tertancap pada pokok anggur di setiap musim dan terus menghasilkan karakter ilahi, buah-buah roh di sepanjang hidup ini? Saudara bisa melihatnya sendiri. Tapi mari Tuhan mau saudara dan saya belajar. Mari kita tetap menjadi ranting yang terus tertancap pada pokok anggur Yesus sendiri. Ranting yang terus memiliki keintiman yang tidak pernah berhenti dengan sang pokok anggur. Supaya seumur hidup kita menghasilkan karakter ilahi, kita menghasilkan buah-buah roh. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi ranting yang terus tertancap pada pokok anggur dan menghasilkan buah-buah roh. Amin.